Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani semuanya dimanapun kita berada. Jumpa lagi dengan Tani Mandiri yang membahas tentang dunia pertanian padi dan hortikultura. Sahabat tani, tak lupa saya ucapkan semoga tetap sehat selalu, panjang umur, dan diberikan kesehatan. Nah, perlu diketahui sahabat tani, di depan saya ini adalah padi Inbrida C2 atau padi galur yang berasal dari Medan, Sumatera Utara, di mana padi Inbrida C2 ini adalah perkawinan silang antara padi Sirang dengan padi varietas negara Thailand. Nah, apa saja kelebihan dan kekurangan padi ini? Maka nanti kita akan bedah secara menyeluruh apa kelebihan dan kekurangannya. Namun sebelum kita lanjut ke video, alangkah baiknya yang belum subscribe silakan di subscribe, yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa like dan bagikan video ini supaya channel ini tetap berkembang. Sahabat tani, di depan saya ini adalah padi Inbrida C2, padi galur, bisa ditanam berulang kali. Luas tanaman ini adalah kurang lebih 9.000 meter persegi dengan kebutuhan benihnya 30 kg. Kita tanam jajar legowo 61 dengan jarak 25-25 cm, legowonya 40 cm. Nah, ini kelebihan padi ini sahabat tani, anakannya cukup banyak sekali, 30-40 batang, dan malainya pun cukup panjang, walaupun tidak begitu panjang. Untuk kelas gabahnya adalah segelas gabah sirang, karena induknya adalah padi sirang, kemudian dikawinkan silang dengan padi Thailand. Dan untuk bentuk daunnya cukup tegak, cukup sudung, jadi cukup aman, bisa dikatakan aman dari burung. Kemudian kalau dari pengisian bulinnya saya katakan ini cukup mudah ya, karena ini kita bisa lihat ini sudah sampai pangkal, dan warna gabahnya kuning bersih. Kemudian posturnya cuma 90 cm, jadi cukup aman dari roboh. Dan jumlah bulirnya kemarin kita hitung sekitar 200-250 biji per malai. Kemudian berasnya bening, tidak ngapur. Dan juga kelebihan yang lain adalah cukup tahan dari jamur belas ya, karena di musim MT2 ini sebagian tanaman di sini memang tidak seperti di MT1, jadi potensinya lebih bagus MT1, tetapi kalau dibandingkan dengan yang lain, padi Inbrida C2 ini saya rasa cukup baik, cukup bisa diandalkan ya, karena standar untuk perbandingan tanaman itu harus dengan sekitar, bukan dari yang lain gitu. Kalau dari yang lain mungkin ya kurang detail gitu. Nah, untuk kekurangannya saya rasa sampai saat ini belum kita temui kekurangannya ya. Mungkin banyak kelebihannya, di samping posturnya pendek cuma 90 cm, juga anakannya banyak, dan juga perawatannya cukup mudah. Anakannya luar biasa, kalau di tanah yang subur bisa mencapai 40 batang per rumpun ya, tapi kita buat rata-rata bervariasi, ada yang 25, 30, 35,
ada juga yang 40. Tetapi secara sederhana anakan 25 saja kalau sudah produktif semua mungkin hasilnya di atas rata-rata dengan punya tetangga atau dengan yang lainnya. Nah, ini kita zoom secara jelas ya, baik keadaan di tengah, di pinggir, dan juga samping kanan kiri. Alhamdulillah cukup aman dari hama dan juga bakteri Xanthomonas. Karena kita tanamnya ini belakangan, mungkin di bagian sebelah sana sudah pada panen, karena ini selisih dari tetangga sekitar 15 hari. Ini usianya 75 hari, dan usia sebenarnya padi ini adalah rata-rata sesuai dengan teman-teman yang tanam baik di Sumatera, di Jawa, dan di luar Jawa. Rata-rata umur panennya 85 hari setelah tanam sampai 90 hari setelah tanam, tergantung cuaca ya. Tetapi kalau kondisi seperti ini penyinaran matahari cukup baik dan juga cuacanya tidak terlalu dingin, mungkin 85 hari sudah bisa kita panen, karena ini umur 75 hari saja sudah kondisi seperti ini. Nah, ini kita pupuk 2 kali, umur 10 hari dengan umur 35 hari setelah tanam. Pupuk pertama kita pakai NPK Ponska, kemudian TSP 36, juga urea. Kemudian pupuk yang kedua, umur 30 hari setelah tanam kita pakai NPK Ponska dan juga sedikit KCL, karena untuk membantu pengisian kita membutuhkan fosfat dan kalium. Nah, untuk pestisidanya sendiri kita pakai fungisida, bakterisida, dan juga insektisida. Kita insektisida untuk pencegah penggerek batangnya kita pakai Prevaton. Kalau untuk pengendalian wereng coklatnya kita pakai Plenum. Kemudian kalau bakterisidanya kita pakai Kruproxat, dan juga untuk fungisidanya kita pakai Antrakol. Tetapi ketika sudah masa-masa bunting atau menuju pembuahan, bahkan kalau kondisi males sudah menunduk seperti ini, kita fungisidanya biasanya pakai Napivo atau juga Polykurgul ditambah dengan monokalium fosfat untuk pengisian bulurnya. Secara menyeluruh, secara sederhana, secara empiris, padi ini bisa dikatakan perawatannya cukup mudah seperti padi-padi yang lain. Tidak ada perawatan yang khusus, namun ada sesuatu yang istimewa dari padi ini. Di samping posturnya yang pendek, anakan yang banyak, dan juga umurnya tidak terlalu lama, termasuk umur sedang. Nah, kemungkinan ini nanti di umur 90 atau 85 hari tergantung kondisi nanti. Berarti kalau umur 75 hari kurang lebih sekitar 10 hari lagi atau 15 hari lagi bisa kita panen. Nah, untuk itu sahabat tani yang nanti yang kepingin mencoba menanam bisa menghubungi kita atau bisa sharing-sharing tentang SOP perawatannya, pupuknya, pengendalian hamanya, pemberian nutrisinya. Nanti kita bisa berbagi, bisa sharing lewat komentar atau juga lewat nomor WA yang kita cantumkan. Sekian, terima kasih sahabat tani sudah menyimak, dan juga terima kasih yang sudah like, subscribe, dan komen. Semoga kita selalu diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, dan juga tak lupa diberikan panen yang melimpah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.